Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul 2037. Film ini mengisahkan tentang seorang narapidana muda yang masuk penjara setelah dilecehkan oleh rekan kerja ibunya. Kok bisa? Dia yang seharusnya jadi korban malah masuk penjara. Pasti kalian sudah pada bilang gitu. Oke deh Kak, daripada penasaran, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang siswi berseragam sekolah yang bernama Yunyong sedang belajar di pinggir laut. Di perjalanan pulang, dia melihat sang ibu dan memanggilnya. 엄마! Tapi sang ibu tidak menoleh. Siswi ini tersenyum dan memeluk ibunya dari belakang. 기다리지 말라니. Di sini kita ketahui kalau sang ibu adalah seorang tunarungu. Malam harinya, Yunyong mengawasi ibunya latihan berbicara agar ibunya bisa berkomunikasi dengan orang lain. 말해서 망간다. 나서 반갑습니다 해야지. Di pagi hari, nampak Yunyong sedang bekerja menggunakan seragam sekolah. Berbeda dengan temannya yang lain yang duduk di sana sambil makan. 언니는 먹는 거 말고 기억하기 싫지? Ternyata Yunyong sudah berhenti sekolah. Dia berniat mendaftar menjadi pegawai pemerintah sambil bekerja paruh waktu. 자, 우리 선물이야. Teman-temannya sangat menyukai Yunyong. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat baik. Di scene lain diperlihatkan ibu Yunyong yang sedang bekerja. Di saat dia sedang menjahit, Yunyong mengirim pesan gambar fotonya dan sang ibu. Karena kurang fokus, tangannya terluka. Yunyong yang mendengar kabar itu dari pria yang bekerja dengan ibunya, dia langsung berlari menjemput sang ibu dan berjalan pulang bersama. Keesokan harinya di tempat kerja, ibu Yunyong menampar Kim Chulmin, rekan kerjanya yang kemarin menghubungi Yunyong saat ibunya terluka. Chulmin meminta dinikahkan dengan Yunyong dan mengatakan hal yang tidak pantas. Malam harinya, Chulmin minum minuman keras dan duduk di depan kipas angin. Di sisi lain diperlihatkan Yunyong yang sedang berjalan sendiri. Dia merasa ada yang mengikutinya dan benar saja ibunya berteriak sekuat tenaga memanggil Yunyong yang tidak kunjung pulang. Di sini diperlihatkan Yunyong yang tinggal mengenakan pakaian dalam setelah dilecehkan oleh Chulmin. Yunyong terkapar di rumput tak berdaya, sedangkan Chulmin terus berbicara kasar tentang sang ibu. Dan mengatakan akan berbuat hal yang sama pada ibunya. Saat Chulmin berdiri, Yunyong mengambil sebuah batu dan memukul kepala Chulmin berkali-kali hingga dia tewas. Setelah itu, Yunyong menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Yunyong lebih banyak diam saat ditanyai oleh detektif. 자처해준 상태가 많이 심각하다. 엄마가 안 다쳤으니까. Berbeda saat ibunya datang, dia sedih melihat ibunya menangis terus-menerus. Yunyong melarang ibunya menerima bantuan dari orang lain untuk dirinya. 엄마한테 부탁할 거 있어. 누가 와서 도와준다고 해도 도움받지 말고 불쌍하다 생각하면. Saat di persidangan, Yunyong dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ibunya yang tidak terima akan hal itu memohon kepada hakim, tapi tetap saja itu tidak mengubah vonis yang diterima Yunyong. Saat memasuki ruangan penjara, di dalam ruangannya sudah ada 5 orang sebelum Yunyong. Saat masuk, dia dihajar oleh salah satu penghuni di sana, yang diketahui bernama Sarang. Yang lain berusaha memeganginya agar berhenti memukul Yunyong. 우리 피나는데? Saat sarapan, Yunyong hanya diam. Sunjae yang merupakan narapidana mati melihat hal itu dan menyuruhnya makan. Dia juga menyuruhnya berbaur dan makan dengan kenyang karena mereka harus bekerja. 그녀이고 저녀이다. 일하러 가야 되니까 든든하게 먹어도. 3 dari mereka bekerja di bengkel, yang lain di pertukangan. Yunyong mencari pekerjaan dengan bayaran paling tinggi. Mendengar hal itu, Lira menyarankan di bengkel. 돈 제일 많이 주는 데가 어디예요? 정비소거든. Haeseo menyuruh Yunyong mencoba beberapa pekerjaan dan memutuskan yang paling cocok dengannya setelah mencobanya. 저거 다 경험해보고 그 정도는 하루예요?
한 달? Di bengkel, Yunyong diberitahu oleh salah satu petugas polisi untuk mengingat nomor jaminan sosialnya selama di penjara. Tidak lain 2037. 2037번입니다. 여기선 네 이름이고 주민번호니까. Di bengkel, Yunyong cukup kesulitan belajar karena teman sekamarnya tidak ingin diganggu. 어지라고. Usai bekerja, dia menanyakan tentang kapan mereka dapat bayaran. Petugas polisi yang mendengarnya memukuli kepala Yunyong. 여기다 막 임금 갖다 바치게? Scene beralih di dalam sel. Saat Yunyong tampak murung, Lira berusaha mendekatinya. Saat Lira dan Jangmi mulai berisik, Yunyong menangis dan menyuruh mereka diam. 조용히 좀 해주세요. 진짜 죄송한데. Pagi hari, Yunyong tampak bersemangat, membuat yang lainnya heran. Tak lama setelahnya, Yunyong mendekati Sonje untuk menanyakan cara mengirim surat. 편지는 어떻게 보내요? 저다 물려놓으면은 소지라고. Ternyata amplop itu dari Sonje. Dia menyuruh Yunyong untuk menulis surat dan jangan memendamnya sendiri. Dia juga menceritakan keadaannya pada Yunyong, penyebab dia masuk penjara dan jadi terpidana mati. 나중에 자수한 그놈 집에 불을 질렀다. 때문에 5 식구가 다 타 죽었단다. Malam harinya, Yunyong kembali membersihkan dan mulai beradaptasi dengan teman sekamarnya. Berbeda dengan Yunyong yang sudah mulai menerima keadaannya, sang ibu nampak masih kesulitan untuk terlihat baik-baik saja depan Yunyong. 엄마 잘 지내고 있어. Scene berikutnya diperlihatkan Yunyong yang sedang sakit dan saat diperiksa ternyata dia sedang hamil. Tidak terima akan hal itu, Yunyong berlari sambil menangis dan memanggil ibunya. Saat di ruang isolasi, Sonje menjemput Yunyong. Di sana tampak Yunyong yang sepertinya ingin melukai perutnya. Saat kembali ke ruangan, beberapa dari mereka menyarankan aborsi, tapi Lira tetap menyuruhnya mempertahankan bayinya. 다 드러나줘서 애새끼가 간절해? 부러워? 얘 같은 년! Scene berikutnya diperlihatkan ibu Yunyong yang ingin mengunjungi putrinya, tapi ditolak. Sang ibu yang tidak tahu apa-apa akhirnya pulang dengan perasaan khawatir. Scene beralih saat Sarang mendapati Yunyong melukai dirinya. Dia lagi-lagi memukuli Yunyong. Sarang merasa kalau Yunyong tidak memiliki nyali untuk bunuh diri. 용기도 없으면서 개지랄을 떨기. Keesokan harinya, Yunyong mulai bekerja. Dia dipindahkan di bagian keamanan. Pekerjaan di sana jauh lebih mudah dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya. Di malam hari, dia menulis surat untuk ibunya. Yunyong meminta ibunya menunggu 1 tahun. 딱 1년만 엄마도 참아주면 안 될까? 사랑해 엄마. Saat bekerja, Yunyong tiba-tiba kesakitan yang membuatnya dibawa ke rumah sakit. Di sana, dokter memutar rekaman detak jantung sang bayi. 심장 소리도 아주 좋고요. Scene berpindah saat Saran diberitahu kalau ayahnya yang bekerja di lokasi konstruksi meninggal akibat terjatuh saat bekerja. Dia meninggalkan sejumlah warisan, itulah alasan petugas polisi menyuruhnya membuka rekening bank. 아이 그니 시중에 은행 하나 골라갖고 Kebetulan Yunyong ada di sana saat Sarang berbicara dengan petugas polisi. Melihat Sarang menangis, Yunyong hanya berdiri di sampingnya. Saat persidangan ulang, Yunyong dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Petugas polisi yang selama ini menjaga Yunyong senang mendengarnya. 징역 1년을 선고한다. Scene berpindah saat mereka di pinggir lapangan. Lira terus saja mengelus perut Yunyong. Dia juga melarang yang lain berbicara kasar karena akan buruk untuk sang bayi. 아름답게 할 수 없겠어? 지랄. Saat Yunyong ke UKS, dia meminta obat sakit kepala. Dokter yang curiga bertanya apa Yunyong menimbun pil tersebut. Dia hanya mengatakan kalau dia benar-benar sakit. Di malam hari, Yunyong menyimpan obat tadi di sebuah botol. 약 먹으니? 진짜 아파서 그래요. Malam harinya, mereka bangun satu persatu, masuk ke kamar mandi kecuali Yunyong. Pagi hari saat Yunyong ke kamar mandi, bunga kosmos memenuhi tembok kamar mandi. Ternyata semalam mereka menggambar bunga kosmos karena Yunyong sebelumnya mengatakan kalau dia merindukan bunga itu. Sebelumnya, Yunyong juga sempat bertanya apa narapidana bisa ikut ujian pegawai negeri. Sonje menjawab keesokan harinya setelah bertanya pada sipir. Kalau mantan narapidana bisa mengikuti ujian pegawai pemerintah setelah dibebaskan selama 5 tahun. 전과자도 공무원이 될 수 있다고 하더라. 출소하고 만 5년이 지나면은
정말요? Scene berpindah saat Jangmi, Sarang, Haeso, dan Lira menjemur. Mereka diam-diam mencuri beberapa jemuran untuk persiapan kelahiran sang bayi. Di belakang, Sonje mengikuti dengan jalan perlahan dan mengambil sebuah selimut. Saat Yunyong tidur, mereka bangun dan melihat hasil curian tadi. Di pagi hari, Haeso teriak karena celananya pendek sebelah. Ternyata Lira memotong celana Haeso untuk membuat baju bayi. 애가 태어나면서부터 아기 재수가 될 수 없잖아. 아기. Saat Lira dan Yunyong ke UKS, di ruangan temannya mencari nama bayi. Jangmi memilih beberapa nama Inggris, sedangkan Sonje memilih sebuah nama Korea klasik, Bonnie. Lira yang baru masuk ke ruangan menimpali kalau dia tidak menyukai nama itu. Petugas polisi yang mendengarnya mengatakan kalau Bonnie nama yang bagus. 부르기도 좋고 뜻도 좋고. Di bengkel, Sarah membuat sebuah mainan. Di pertukangan, Sonje dan Lira membuat selimut bayi. Petugas polisi yang melihatnya memberinya benang dan peralatan jahit lainnya. Scene berikutnya diperlihatkan Yunyong yang kesakitan. Dia berusaha menggapai sebuah botol yang berisikan obat dan meminumnya dalam jumlah banyak. Di tengah kesakitan itu, Yunyong menjepit beberapa surat. Saat temannya pulang bekerja, mereka dikagetkan dengan keadaan Yunyong. Di sini diperlihatkan Yunyong proses melahirkan, tapi dia hanya diam dan tidak membantu dokter mendorong bayinya keluar. Dia benar-benar tidak menginginkan bayi itu. Di ruangan, teman-temannya membaca surat yang ditinggalkan oleh Yunyong. Dia banyak berterima kasih dan meminta maaf. 지켜낸 거라고 생각해. 사랑도 정도 많은 사람이라는 걸. 제가 좋아하는 걸 말하지 않아도 이제 더 이상 숨어서 울지 마. 너무 궁금하고 보고 싶네요. Paginya, sang ibu mendapat kabar tentang Yunyong. Dia lalu bergegas ke rumah sakit. Dia menangis sambil memeluk putrinya. Dia juga meminta maaf pada Yunyong untuk kehidupan sulit yang telah putrinya jalani. 잘못했어. 다음 생엔 꼭 7살은 15살은. Sedangkan Yunyong bermimpi melihat gadis kecil di tengah bunga kosmos dan orang tua yang nampak sangat menyayanginya. 예쁜 소녀가 되어야 해. Scene berpindah diperlihatkan ibu Yunyong yang lagi merapikan pakaian, yang di sampingnya terdapat sertifikat wawancara milik Yunyong. Film diakhiri dengan diperdengarkan suara Yunyong memanggil ibunya. 엄마. Yap, itu tadi alur cerita dari film 2037. Sangat seru untuk kita tonton. Sekian dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.